Halo creators, welcome back to Content Hack modul selanjutnya. Di modul kali ini gue akan ngebahas masih di retention rate. Di retention rate ini ada salah satu teknik gimana caranya lu bisa dapetin retention rate orang terus-terusan biar orang itu nggak melengas-melengos. Jadi matanya tuh sibuk ya, abis ini, abis itu, gitu loh. Jadi lu bikin sibuk matanya sehingga dia tuh nggak bosan dan nggak keluar dari video lo. Nama caranya adalah pattern interrupt. Interrupt tuh artinya instruksi, pattern tuh ya pattern gitu. Apa sih ya gitulah pokoknya. Langsung aja masuk ke video modulnya. Oke, pattern interrupt. Lu harus bisa give something new terus ke pikirannya audience. Jadi lu kalau perhatiin ya, audience itu misalnya nonton pertama kali hooknya dapat, kliknya dulu, hooknya udah dapat, dia tuh kayak oh iya. Terus lu ngomong terus-terusan, dia tuh lama-lama udah mulai bosan, ngelengok sini, kadang buka tab baru, ya kan, atau dia minimize, terus habis itu dia buka chat, terus ada yang chat lagi keluar dan lain-lain. Jadi lu nggak bisa cuman stand doang, segitu-gitu doang, flat doang. Pada saat lu ngejelasin sesuatu di YouTube tersebut. That's why lu harus pelajarin yang namanya pattern interrupt. Biar apa? Biar lu di video lu ngasih sesuatu terus. Jadi biar si orang yang nonton tersebut tuh kayak tek, oh ada ini lagi. Jadi dikasih something yang konstan. Jadi matanya tuh kayak oh ada ini, munculin itu. Jadi mereka tuh nggak gabut. Coba lu bayangin, gue bikin kelas online. Ya ini gue gede nih, muka gue bisa nggak nih? Nih, gue kelas online, tapi isinya muka gue doang kayak gini, nggak ada presentasinya, nggak ada apa-apanya. Lu pasti bosen dan ngantuk ngeliatnya. Maka dari itu penting banget ada presentasi kayak gini sehingga pas lu udah ngerti, gua next, ada something yang baru gitu loh. Itu namanya pattern interrupt. Lu harus pelajarin apa aja yang bisa dilakukan. Oke. Nah, pattern interrupt ini digunakan dari teknik yang digunakan dimulai hook juga, ya kan, dari editing hook dan lain-lain sampai ke akhir dari video. Oke, pattern interrupt itu dipakai di semuanya. Nah, untuk lo melakukan sebuah pattern interrupt, gue gisin aja ya. Ini ada 4 elemen yang bisa lo gunakan. Yang pertama adalah hook speech atau kata-kata yang keluar dari mulut lo. Visual yang lo tongolin, sound atau bahkan silent pun bisa jadi pattern interrupt. Oke. Gue akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah hook speech. Hook speech itu dari script lo. Shocking truth. Shocking truth itu artinya adalah ngasih tahu bahwa kenyataannya yang buat mereka tuh kayak anjir nih pahit banget gitu. Ya, ini gue geser aja lah. Contohnya, shocking truth-nya. Walaupun lu udah bekerja lama, lu harus sadar, lu tuh gak akan bisa kaya jadi seorang pekerja kantoran. Gak akan mungkin. Itu shocking truth. Kedua, empati. Empati itu kayak, lu ngerasa gini gak? Lu pasti gini deh. Lu udah gue jelasin. Ya kan? Terus emotion elaboration. Itu yang gue udah jelasin di video sebelumnya. Yang ngomongin, lu udah capek kerja di kantor misalnya. Hati lu tuh kayak bingung. Kalau gue keluar dari sini, gue gak bisa makan. Tapi ini bukan yang gue mau. Akhirnya lu sedih. Lu capek. Dan lu udah mulai ngerasa muak sama ini semua. Nah itu emotion elaboration tuh. Orang pas dengernya kan kayak ke bawah suasana gitu. Shocking data. Menurut BI, 72% orang itu tidak punya uang sampai 100 juta. Gila gak sih? Nah itu shocking data. Quotes from famous people lu bisa pakai juga. Kayak menurut ini, gue ada satu quotes nih. Kata si Steve Jobs, ini. Itu juga bisa. Itu bikin pattern interrupt. Nah, speech ini gak bisa cuman berdiri sendiri, tapi harus digabungin antara visual sama sound juga. Contoh, B-roll cut in. B-roll cut in itu jadi lu lagi ngomong nih, kayak gue lagi ngomong, tiba-tiba muka gue hilang ganti ke skin lain kayak gitu. Motion graphic tuh, kalau lu lihat video-video gue tuh ada yang ada editan kayak gambar, icon dan lain-lain. Image, masukin image, gambar doang. Blank screen, ya tiba-tiba hitam gitu. Jadi kayak pas gue ngomong, akhirnya lu udah muak. Hitam. Terus baru masuk ke lagu-lagu dramatik. Ini gitu lah. Oke. Atau lo kasih footage lu sendiri. Footage itu kalau image itu kan dari stock image atau image lu. Terus kalau B-roll cut in
Itu biasanya dari stok-stok footage yang ada di internet yang gratis. Kalau footage ini footage lu yang videoin sendiri. Misalnya lu ngomongin tentang bunga gitu. Ya, bunga ini adalah bunga yang bagus, cantik dan lain-lain. Lu ngomong depan kamera tapi cuman suara lu doang, sisanya nanti masuk gambar bunganya jalan kayak gitu. Oke. Terus sound lu pasti paham lah ya. Sound effect, sound input, ya kan? Atau music change gitu ya. Sound, jadi kayak misalnya ngomongin ada bunga gitu kan, terus kayak ada suara efeknya, tring 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 kayak gitu. Nah, silent pun bisa jadi transisi. Jadi contohnya habis ngomong, apa kalau pikiran hal segitu, hal seperti itu, hilang, hitam, diam. Selama 3 detik, 4 detik, baru mulai lagi. Itu bisa jadi pattern interrupt juga. Oke. Ini versi gua. Lu bisa tambah-tambahin lagi kalau lu nemu di luar atau nanti lu praktek, lu boleh banget tambah-tambahin. Jadi ya intinya lu bikin orang itu sibuk. Dan kalau gua, setiap kapan lu bikin orang itu sibuk, ikutin yang modul hook. Kalau gue sih di setiap 4-8 detik harus ada ini. 4-8 detik video itu berjalan. Oke. Nah selanjutnya, Bang, berarti kan lu nyuruh kita untuk bikin skrip yang bagus sama editingnya bagus. Betul. Nah, relatable. Jadi gue minta lu adalah untuk lu bikin B-roll, ya, B-roll yang relate sama skrip yang straight to the point, nggak banyak bacot, nggak ngomong muter-muter. Pokoknya anti banget kalau lu mau bikin video lu retentionnya gede, ngomong lu tuh muter-muter. Pokoknya harus straight to the point, terstruktur, seperti yang gue udah ajarin bikin skrip. Oke, yang gue udah ajarin bikin skrip. Tapi walaupun straight to the point, jangan cuma straight to the point, kelar, abis, beres. Tapi ada elaborasinya juga. Jadi dikasih bumbu-bumbu dan lain-lainnya. Rich script elaboration. Oke. Nah, lu juga harus belajar B-roll. B-roll itu yang tadi gue jelasin. Awal ini lu monolog kayak gini. Kemarin gue ke gunung, gunungnya bagus banget, gunungnya kotak. Pas lu lagi jelasin tentang gunungnya, masuk video tentang gunung. Suara lu tetap ngomong, tapi videonya diganti gunung. Pasti lu paham lah ya. Lu sering nonton video-video YouTube lah ya. Terus habis itu balik lagi ke lu, ya gunung ini ternyata gunung kembar. Balik lagi pas ngomong gunung kembar, dimasukin videonya ini. Oke. Nah, harus high skill editing apa enggak? Enggak, jawabannya. Minimal lu bisa masukin footage video lu di editing, CapCut atau apapun itu terserah. Lu tahu cara masukin footage. Footage itu adalah ya rekaman gambar. Jadi kayak misalnya lu lagi rekamin burung gitu di komplek lu gitu, lagi terbang surut, ya udah itu namanya footage gitu. Footage itu harus relate sama apa yang lo omongin. Oke. Jadi footage, masukin footage, bisa movement footage, jadi kayak kameranya di movement set atau di zoom in, zoom out. Sama masukin teks, seminimal itu aja dulu. Seminimal itu aja, nanti lu bisa kembangin lagi editing skill lo. Nanti bisa baru berkembang si YouTube-nya. Nggak usah buru-buru. Ini aja dulu, footage, movement, text. Karena gue sampai 100.000 subscribers juga cuma bisa masukin ini doang. Oke, dan gue ngedit sendiri. Dan kalau misalnya lu bingung di mana nyari footage-nya, lu bisa cari ke Pexels ini. Lu cari di video dan pastiin juga perhatiin license-nya kayak gimana. License-nya, royalty-nya kayak gimana, untuk lu pakai atau enggaknya, lihat nanti dibaca. Yang lu cari videos, di sini bisa di-download banyak banget videosnya. Lu bisa explore untuk video lu pakai Pexels ini. Gini gratis. Oke? So, itu tentang retention rate. Next-nya kita akan belajar tentang gimana cara melihat analisa dari retention rate-nya. Oke? See you next module.